Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, kita pernah mati, dimatikan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah dalam tidur kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian roh daripada kita punya dilepas tanpa kita sadari. Allah masih mengembalikan roh kita yang sebagian untuk bisa membuat cerita di hari-hari berikutnya sampai ruh itu sempurna dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kunci dari segala kunci kenikmatan alam semesta yang hanya itu beliau yang pegang, baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagi bisa. Coba ini mau belajar ceramah tuh tahun ini tahun biar kelihatan sama mertua. Gak akan ada yang sia-sia orang yang hadir di majelis. Gak akan ada orang-orang yang dikecewakan yang melangkah kaki di majelis ini. Majelisnya Habib Ali Kuitang, majelisnya Habib Abu Bakar Gusik, majelis Sayyidul Walid Abdul Rahman Ahmad Abdul Qadir, majelisnya Sahibul Kamat Empang, majelisnya Imam Haddad, majelisnya Imam Atos, majelis Simtudrar, majelisnya Dalail Khairat, warisan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Al-Musadrah, Al-Imam Syihabuddin mengkisahkan satu cerita dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Syekh Ahmad Syihabuddin menulis tentang kemuliaan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Jibril alaihissalam turun ke bumi dan mengabarkan apa-apa kabar baik untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad Rasulullah, bahwasannya ketika umatmu duduk di akhir zaman bersolawat kepadamu 3 kali, maka Allah akan ampuni dosanya sebelum dia berdiri dari duduknya. Amin. Berapa kali kita salawat tadi? Cuma syaratnya 3. Tapi mudah-mudahan dari 3 berlipat 3 Allah ampuni segala. Jadi bersihkan segala. Dan dilanjutkan kisah Syekh Ahmad Syihabuddin menceritakan lagi bahwasannya Jibril alaihissalam datang kembali kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad Rasulullah, jika umatmu sedang berdiri, terus dia bersalawat kepadamu 3 kali saja sebelum dia duduk dari berdirinya, maka Allah akan ampuni dosanya. Shallu ala Nabi. Berapa kali tadi kita berdiri salawat? Masya Allah. Yakin gak tuh? Sahih Bukhari itu Adelami juga mengisahkan ada yang sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Seger-seger baca sholawat. Apalagi kita itu di bab itu, bab santai ketika umat Nabi duduk di mana sholawatan, lagi berdiri sholawatan, lagi kerja dia sholawatan. Selama dia bergerak badannya, Allah ampuni sendi-sendinya daripada segala dosa. Belum lagi barang siapa yang baca tahlil, talqin tadi itu afdhal dzikri fa'ala mannahu la ilaha illallah, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kalimatul hakim ini warisan Nabi. Warisan Nabi ini kayak gini nih. Warisan para ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam kayak gini. Dijelaskan bahwa siapa yang lakuin ini tadi nih, maka satu majelis ini Allah ampuni 5.000 dosa besar dan kecil.
Allahumma sholli. Tadi tuh kita tahlil 3 kali, talqin 5.000 dosa besar dan kecil Allah ampuni. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita nggak punya dosa sebanyak itu? Sahabat kan ada yang ngeyel ya, merasa ini. Kalau kamu nggak punya dosa sebanyak itu, dibagikan kepada kedua orang tuamu. Kalau kedua orang tua kita nggak melakukan dosa, Rasulullah gimana? Terus dibagiin terus sampai tak tersisa dari keluarga kita diampuni segala dosa besar dan kecil. Kalau nggak kebagian lagi, dibagiin sama tetangga kanan dan kiri. Orang yang ngadain majelis ini, tetangga yang tidur kebagian diampuni dosanya. Allahumma sholli. Jadi ngadain majelis ini, kanan kiri tetangga itu kebagian diampuni segala dosanya. Masya Allah. Masih belum banyak nih hidangan Allah. Masih pengen cari ini, yang lain-lain, kegemaran yang lain. Habib Ali menemukan metode ini untuk akhir zaman. Habib Ali Al-Habzi adalah mujaddid daripada Imam Haddad, mata rantai kekutuban dari Rasulullah SAW. Mengganti, mengganjal, menyempurnakan ibadah-ibadah umat akhir zaman yang nggak pernah diraih, sulit diraih daripada orang-orang terdahulu. Yang ibadahnya, takarrubnya, baca Qur'annya, puasanya luar biasa. Orang-orang kita terdahulu tuh ke atas wali-wali Allah. Ya ribu-ribuan rakaat, ya puasanya sempurna, ya baca Qur'annya sempurna. Bahkan ada yang sekali semalam atau wah Masya Allah, hatamnya berkali-kali baca Qur'annya. Ini bukan cerita bohong. Orang udah dapat kenikmatan ketaatan orang-orang terdahulu. Sholatnya puluhan rakaat, ratusan rakaat, bahkan ada yang ribuan rakaat. Masya Allah. Belum zikirnya, belum sholawatnya sama Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani sholawat sama Rasulullah sehari semalam 1 juta kali. Syekh Abil Hasan As-Sadili sehari semalam bersolawat kepada 500.000 kali. Luar biasa tuh. Imam Suyuti melakukan salawat 1000 pagi 1000 malam. Udah 2000 tuh. Itu salawatnya bukan salawat enggak, salawatnya banyak-banyak. Belum istighfarnya. Istighfar kita astagfirullah. Nabi aja ngasih contoh. Istighfar Nabi nggak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. So, istighfarnya saya dulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 70 kali minimal itu harus dilakuin. Kanjeng Nabi 70 kali lah. Ya. Gerinda aja, main semen aja. Main langka aja udah. Main jahit. Kan jauh ibadah kita sama orang dulu mah. Benar gak? Jauh, Masya Allah. Untung nih punya majelis kayak gini, nemuin kayak gini. Menyempurnakan ibadah-ibadah orang-orang terdahulu. Untuk kita yang gak sampai kepada mereka, yang gak pernah ngerasain kenikmatan ibadah seperti mereka. Dengan duduk di majelis ini, dengan 2 rakaat yang kita lakukan tiap malam, sama dengan 1000 beribu-ribu rakaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita terus memperbaiki diri, tadi katanya jauh dari hasad, jauh dari tamak, semua perilaku hasad yang di dalam kita, yang sumber kita bair ada di hati ini. Ya, sumber kita, Masya Allah, kadang bangkit lagi untuk nikmat ibadah, jatuh lagi, kadang bangkit lagi untuk nikmat, jatuh lagi. Ya, rasain yang sendiri-sendiri, cobain. Ya, jangan-jangan sholat kita masih, kemana-mana nih. Kalau lagi dikasih susah baru berangkat sholatnya. Ya Allah, gitu sholatnya gitu.
justru menemukan rasa cinta untuk kepada Allah dan cinta kepada Nabi SAW. Ini di Maulid Simtudurul, kenikmatan yang luar biasa. Ada orang Baduy datang kepada Nabi Muhammad SAW, pengen jadi umat Nabi, ya, pengen jadi umat Nabi Muhammad SAW, cuman kerjaannya cuman tidur, makan, bareng di kaum Sufah di masjidnya Rasulullah SAW. Udah itu datang, kalau ada Nabi cium tangan, kencing berak di masjidnya Madinah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang ini sempat kesel nih sama Arab Baduy ini. Kurang ajar ente kencingin masjid. Hah? Kata Nabi, lah biarin dia umat saya. Dia belum paham. Dia jauh dari perkampungan, jauh-jauh untuk ketemu saya, untuk jadi umat saya. Belum waktunya dia mengerti. Tapi diajarin, akhirnya pada saat majelisnya Rasulullah lagi ngajak untuk bagaimana bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beribadah kepada Allah. Tiba-tiba disela nih sama Arab Baduy. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Udah ya Rasulullah, kapan kiamat? Loh, kaget orang sahabat-sahabat. Kanjeng Nabi lagi jelasin disela, kapan kiamat? Hebat amat nih orang. Kerjanya makan tidur, kencingin masjid, berakin masjid, kapan kiamat? Gitu. Ya sini dulu. Sini duduk kami nanya. Kenapa kami nanya kapan kiamat? Iya, kapan kiamat Rasulullah? Anda udah jadi umatmu nih, gitu. Emang ente mau bawa apa? Mau bilang kiamat itu? Udah siap kalau sekarang besok kiamat udah siap nih. Anak nggak punya apa-apa ya Rasulullah, harta nggak punya, ibadah capek. Ini masya Allah katanya. Terus apa pegangan kamu beraninya bilang kapan kiamat? Saya cuma satu ya Rasulullah, yang saya pegang sampai saya ingin berjumpa dengan, ingin jadi umatmu nanti. Apa? Anak hibbuk ilaik. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Nah disitulah keluar yarsahu apa? Al-mar'u ya? Al-ma'aman ahad. Al-mar'u ma'aman ahad. Itu hadisnya. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Jadi dikumpulkan seseorang nanti di alam mahsyar itu beserta orang yang dicintainya. Baduy ini punya satu perasaan doang sama Nabi. Aku mencintaimu ya Rasul. Sesungguhnya engkau akan bersamaku nanti kelak di jannah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma kadang gitu doang tuh. Hah? Tapi bener nggak? Cintanya bener nggak? Gitu. Itu langsung ke hadapan Nabi Muhammad. Lah kita udah ketemu Nabi. Hah? Nggak ada di sini yang bisa ketemu Nabi, nggak ada. 1500 tahun jaraknya sama kita. Nah, terus jaminannya apa kita mau menghadap Allah? Sholat kita. Hah? Sahabat waktu itu sholatnya tinggi-tinggi. Nah, kata Sayyidina Anas bin Malik, sungguh dahulu ketika kami didapatkan ilmu-ilmu Nabi, kami selalu bersedih katanya. Sahabat itu selalu bersedih aja. Tapi ketika orang Baduy itu berbicara ya kapan kiamat, terus Nabi mengatakan, kamu akan kelak bersamaku. Wah, sahabat bergembira ria. Oh ini kuncinya, gimana caranya kan gitu. Ya toh, jangan sedih tuh, nanti juga waktunya nikah. Tuh sebelah ente tuh, udah pusing tuh. Ganjar. Waduh gimana nih, udah suruh diundur. Kalau nggak punya duit mahal, udah diundur aja nikahnya tahun depan ya. Tapi karena mahabbah kepada aulia, mahabbah kepada Rasulullah, cering keluar, bukan nikah juga, nyampe juga gar. Walaupun banyak yang mabok. Gara-gara dia tuh banyak yang mabok orang. Udah pulang kali kan.
nyut-nyutan ya bro. Ya Allah. Disuruh nunggu lagi kan gara-garanya. Udah gak apa-apa duluan, udah enak duluan. Ketinggalan makanan. Ya kan? Laganya. Kalau bukan umat Nabi, aduh, insyaallah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi tuh ya? Udah hilang. Hah? Apalagi tuh? Banyak tadi itu. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyari wal daraji ahlal bayaji akal alamin ya Burhai al-Jodi wal karami ahlul baitil Mustafa Bukhari Umamanin Albi Fadakiri Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi Asyani Wa Daraji Akhata Yaji Hakal Alamin Ya Uhai Al-Jodi Wal Karami Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ngingetin lagi untuk kita belajar lagi mendengarkan azan dengan baik. Karena azan ketika didengarkan dengan baik, dilafadzkan dengan baik, dijawab dengan baik, kita tutup doa dengan baik, maka ada satu paspor syafaat dari Rasulullah SAW bagi hamba-hamba yang selalu mendengarkan suara azan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan di pas saat azan jangan tiduran. Ketika kita lagi tidur dengar azan, bangunlah. Atau lagi tiduran istirahat, duduklah. Walaupun belum sempat untuk buat sholat. Katakan kita lagi istirahat kerja, lagi istirahat nih, tiba-tiba azan. Kadang-kadang orang bablas aja, azan bisa kan gitu ya. Duduk dulu dengerin tuh azan. Walaupun katakan, ulang kuat nih, tiduran lagi bentar, setengah jam aja. Minimal dapat satu pintu syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan tiduran, karena ketika kita tidur di saat azan, dikhawatirkan jenazah kita akan berat digopong nanti ketika kita meninggal. Yang kedua, jangan ngerokok pas azan, simpen dulu. Kita nih perokok kan, rata-rata perokok, tapi pas azan simpen dulu. Antengin dulu, biarin diisep dulu sama jin. Biarin. Kenapa? Takut malaikat ngutuk kita. Kan kita pengen dapat doa malaikat juga, makhluk Allah yang mulia. Taruh dulu. Ntar kalau dijawab azannya, kalau lagi istirahat namanya itu, sambung dulu lah habis. Sayang 500 lagi. Ya. Fakta wis apa enggak lalu lempeng enggak bahaya gitu. So jadi wali batin. Padahal usaha yang amat masih panjang kan gitu. Perokok. Yang ketiga, jangan ngobrol pada saat azan. Khawatir kata Imam Suyuti, seseorang yang ketika berkumandang azan dia sedang asik dengan obrolan dunianya. Khawatir dia akan sulit menyebut kalimat tauhid ketika dia akan meninggal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Khawatir. Imam Suyuti bilang. Jadi pertama azan ini jangan apa? Albert. Kayaknya serius tapi patahnya kemana-mana. Pertama tidur. Nah, terus? Wes, cakep. Bayar. Bayar. Ilmu mahal, gara-gara itu ente selamat dunia dan akhirat. Gak bisa dibayar isi dunia dan seisinya. Makanya kata Habib Ali, ketika kita mengenang jasa, kita punya guru. Ketika kita mengenal jasa, apalagi jasa baginda Nabi SAW, gak akan bisa terbayar satu kalimat dari lisan guru sampai ke Rasulullah, karena satu kalimat itu mengantarkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman bayarannya mahal, tetap yang pelawak di TV ya, ngasal juga ya.
Selamat di TV 50 juta. Wah, apa 30 juta. Bang Ipung seharian makin bayarannya belum keluar lagi gajian. Terus sengsara nih ya. Ambil santai ya. Ngantuk kalau bahas kitab banyak orang pernah ngantuk. Mulai gitu bercanda baru serius ya. Yang pertama apa tadi? Jangan tidur. Kedua, tiga, semoga kita bisa melaksanakan. Semoga kita bisa mengikuti apa yang dikatakan Imam Suyuti radhiyallahu. Nah pas azan dijawab tuh. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyaksikan Rasulullah memanggil wanita-wanita Madinah. Ya Nisa, ya Nisa, kumpul. Karena pada saat itu ketika Bilal mengumandangkan azan, banyak wanita-wanita ini nggak serius dengan azan. Laki-lakinya doang. Nisa, sini. Kalau ada azan, ente walaupun lagi masak, lagi apa, diam dulu, dengerin. Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan di perkataan Nabi di lingkungan Madinah, wanita-wanita Madinah. Jikalau kalian, hai wanita-wanita, mendengar azan yang dikumandangkan Bilal, jawablah dengan baik. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, jawab asyhadu alla ilaha illallah. Karena apa? Allah akan berikan berjuta-juta kebaikan. Satu huruf dari kalimat azan itu dibayar, diganti dengan pahala Allah 1 juta kebaikan. Berapa ayat, berapa huruf itu? Ya, syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Berapa huruf tuh? Wanita jawab asyhadu alla ilaha illallah, berapa juta kebaikan buat kamu. Nih, kemuliaan azan loh, Masya Allah. Yang udah kita banyakan ngeheng. Lagi telinga kita udah dikencingin sama jin-jin, setan-setan untuk tersumbat dengan azan. Ya kan? Asik banget dengan kegiatannya. Yang motor-motor, yang bengkel-bengkel, yang macam-macam lah. Inilah gunanya majelis, biar sama-sama kita bisa kebuka akal, pikiran, rohani kita dengan seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, setiap asyhadu alla ilaha illallah jawab asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu buat perempuan satu huruf 1 juta. Sayyidina Umar bin Khattab pernah nanya, ya Rasulullah, terus kami yang laki-laki berapa bagian dapat ya? Ini buat wanita luar biasa. Ente yang laki-laki dapat 2 juta kali, katanya. 2 kali lipat dari ini, karena harus duduk di dengerin azan dengan khusyuk. Gampang kan dapat pahala Allah? Hah? Terus mau cari hidangan mana lagi yang asik? Hah? Hidangan mana lagi yang asik? Bayar. Pak TB. Wah, kirain memang nggak ada, orang dilihat nggak ada, mana? Bayar. Pelan-pelan. Tuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab, ya Nurul Ain, ya Ainun Naim, Al-Qurratul Ayunin. Ya Rasulullah. Jawab dengan kayak gitu. Ya Rasulullah itu penyejuk mata kita, membuat indah mata kita, mutiara kebahagiaan untuk mata kita. Ada sunnahnya juga, ditiupin ke jempol dan oleskan ke ini. Semoga mata kita nggak diharamkan untuk memandang Nabi Muhammad. Ya kayak gini. Nah, kalau dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Ya, gimana caranya? Gimana? Wih, ganteng, bayar. Ini biasa kalau anak ngomongin dia cuma nikah nih biasanya. Kan waktu kemarin ngajar aja, haji aja kan. Wah, ente belum berarti. Lamaan nih baru nongol sih. Terus habis itu apa lagi lafaz 3-nya? Hayyalas shalah.
La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada sambungan doanya. Allahumma ij'alni minal muflihin. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alni minal muflihin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah haqqan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbaha da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-fadila wasabila wa darajat afiyah wa maqama mahmud alladhi wa'adah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin innaka la tukhliful mi'ad. Rabbighfirli wa liwalidayya 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 Rabbana Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Paham tuh? Ada tanyanya? Berarti tanya, berarti belum paham. Bagaimana kalau subuh? Hah? Kan ada as-salatu khairun. Jawabnya apa, Beb? Nah, PR nih. Nah. Sadaqta wa baraka wa nadalika minasyahidin. Waduh. Apa udah. Barakallahu fiik ya Bilal. Nah, lagi deh. Yang lain deh. Ya. Tes. Tes yang kayak ini, kayak Darus nih. Ini ngajarin biar kita laksanain dengan gamblang. Kalau tablik mah kan kadang ngomong ngoceh aja kemana-mana. Paham enggak gitu kan? Ya kan? Yang tujuan kita ini supaya mengerti, memahami, melaksanakan dan mengamalkan. Ketika kita udah bisa mengamalkan hal tersebut, menjadikan sebuah nur cahaya untuk kita, untuk bekal tanda bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sadaqta wa barakta. Itunya apa kan? As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa barakta wa ana dzalika minasyahidin. Ayo baca bareng. Sadaqta wa barakta wa ana dzalika minasyahidin. Sadaqta wa barakta wa ana dzalika minasyahidin. Apa? Coba lagi. Kan kita punya grup, ketik send slot masuk di hadapan Nabi Muhammad. Dan kita bersyukur bertemu dengan majelis semacam ini, menyempurnakan dan membuka akan keindahan baginda Nabi SAW, membuka tabir keibadahan, ketakwaan kepada para aulia-aulia Allah. Dan kita menyadari betapa lemahnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mampu membaca sesuatu hikmah di setiap keadaan yang Allah berikan pada diri kita. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma
تقبل هذه الدعوات وأجل بالإجابات ووفقنا لأعمال بالتوفيق صالحات واختم لنا بالخاتمات الحسنات عند الممات اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعل حسنا نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر كل أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة يا دارك الهالكين يا دارك الهالكين يا دارك الهالكين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين ربي فاجعل مستمعنا غاية حسن الختام ربنا ما سألنا من عطاياك جسام al-madad ya Allah al-madad pada malam al-madad ya Rasulullah di dalam keadaan husnul khatimah menghadap Rasulullah menghadapmu ya Allah al-madad ya Habibullah akrimil arwah minna bilika khairil anam wabeligil mukhtar anna min salati wa salam al-madad 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 ya Rasulullah al-madad 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 ya Habibullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fatihul qubul wa tamamul kulli zul wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Setiap kita punya majelis jangan lupa sebelum tidur laksanakan witir 1 atau 3 rakaat, syukur-syukur 11 rakaat. Shallu ala Muhammad. Ilahi ilahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqrati wa tulhimuni rasdi wa tarzuquni ilma yaqini muwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajodo bi taubati nasohin takbiru li dunubi wa zallati wa tamduruni fi kulli halin wa lam hadin tunajji biha min hali yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tasra Roli syadri tu yashir Roli amri wa taksir Fukurbati wa bil anbiya wa malaikatil kiram Tuhaki kubit takwa ya Allah jadikanlah kami hamba yang bertakwa ya Allah Bimwa bil awliya itulhi Kunibi jadikanlah kami orang-orang yang berkumpul bersama ya Allah dan jadikanlah keluarga kami sahabat kami
dalam kami berkumpul bersama mereka ya Allah. Anni qala syarrin bihaqihim wa syarratihim. Ya Allah, jadikan fitnah manusia dan jin ya Allah. Bimadlika basirni bihusni. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Matin hilni bidaril iqamah. Matikan kami dalam rahmat husnul khatimah ya Allah. Maula salatun wa taslimun wa ridwan. Ya Allah, kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Ilahi bijahil anbiya wa malaika wa bil anbiya ijud lana bil ijabati. Allah sallu ala nabi, sallu ala nabi, Allahumma sallu ala Muhammad.